Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada wajah-wajah lama. Saya senang kalau lihat wajah lama itu, Bu. Karena berarti ibu-ibu masih istiqomah duduk di majelis ilmu. Masya Allah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Mari kita awali kajian kita siang hari ini. Saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Iwake tasih? Masya Allah, alhamdulillah. Nah, pun bosan kali iwak, Bu. Masya Allah. Kemarin saja waktu kurban itu yang dicari palah tempe di pasar, ternyata barangnya langka. Itulah manusia. Nggak ada daging cari daging. Giliran ada daging kepengen. Masya Allah. Alhamdulillah. Mari kita luaskan makna syukur. Jangan sempitkan syukur itu hanya ketika kita mendapatkan uang, omset usaha kita naik, anak kita dapat prestasi di sekolah, atau kita dapat undangan-undangan berhadiah. Tapi luaskan syukur itu, kemedepnya mata kita itu syukur. Kulit kita yang tidak diuji Allah dengan penyakit kulit itu kesyukuran. Kita bisa duduk di majelis ini tanpa halangan itu kesyukuran. Maka Ibu, semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Di kajian-kajian kami sampaikan, karena orang bersyukur itu orang-orang yang limited edition. Tapi kalau orang-orang yang kufur itu pirang-pirang batire. Tapi orang yang pandai bersyukur, lisannya selalu mengucapkan hamdalah, menikmati semua yang Allah berikan kepadanya, itu hanya orang-orang yang limited edition. Semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai orang yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diutus Allah untuk memberikan peringatan supaya kita manut dan supaya hidup kita kelak di akhirat jadi hidup yang mulia. Bu, sebelum dimulai pengajian, siapa di ruangan ini yang belum pernah sedih? Ada, Bu? Ada. Siapa di ruangan ini yang belum pernah terluka, hatinya nyer gitu? Ada, Bu? Tidak ada juga. Siapa yang di ruangan ini belum pernah diuji Allah? Angkat tangan, Bu. Gak ada. Tuh kan. Berarti seruangan ini semuanya pernah merasakan kesedihan. Berarti Ibu kalau sedih sendiri atau tidak? Banyak temannya. Berarti di ruangan ini pernah merasakan sakit hati dan pernah meneteskan air mata. Berarti ketika ibu sakit hati dan meneteskan air mata, diuji di dunia sendiri atau banyak temannya, Bu? Banyak teman. Di ruangan ini semuanya diuji oleh Allah. Berarti ketika datang ujian kepada kita, sesungguhnya ibu sedang sendiri ujian atau banyak sekelas yang ujian dengan kita, Ibu? Gak ada yang sendiri. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalaulah bukan karena ujian, mungkin mata kita jarang menangis. Hati kita menjadi keras, tangan kita enggan menengadah ke atas, bibir kita sulit beristighfar, dan kening kita pun sulit sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu bersyukur kalau siang hari ini kaki kita dituntun Allah untuk datang ke majelis ilmu. Coba, kalau ada penawaran-penawaran perumahan itu biasanya di perumahan ini ada kelebihannya. 1, kolam renang. 2, dekat dengan mall. Begitu kan, Bu? Masya Allah. Kan begitu.
Padahal dari dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesini sampai Amirul Mukminin, setiap kota dibangun dan kota itu adalah milik Islam, selalu pusat peradabannya adalah masjid. Tapi sekarang orang konsentrasi masanya itu di masjid apa di pasar? Kira-kira sekarang yang di alun-alun dengan yang di sini banyak mana? Ya begitu. Tidak semuanya buruk, tidak. Tapi mari kita syukuri, semoga duduk kita siang hari ini menjadi duduk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu, jadi kita tidak diuji sendiri. Kita ini diuji berjamaah sesuai dengan kelasnya masing-masing supaya lulus insya Allah naik derajat kita. Dan yakinlah tidak ada yang lebih sayang kepada kita selain Allah. Tidak ada yang paling mengetahui kegundahan hati kita selain Allah. Dan tidak ada yang paling mati-matian berupaya menghilangkan kesedihan dan kesulitan kita. Kecuali siapa? Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Dan sebanyak apapun kita liburan, sebanyak apapun kita refreshing, healing, me time. Zaman biyen betul nonton istilah me time ya Bu. Ngerti nyong me time ke makan mie. Jebule me time itu waktu berkualitas untuk memanjakan diri. Semuanya akan tetap sia-sia jika hati kita tetap bergejolak. Maka sesungguhnya ketenangan hati itu ada dengan sebab kita mendekatkan diri kepada Allah. Taib ibunda sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar tentang dua rumah yang berbeda. Kita sangat akrab sekali mendengar kalimat baiti jannati. Artinya apa Bu? Rumahku, surgaku. Kenapa dinamakan bait? Bata yabitu. Ibu pernah kalau Ramadan itu anak-anak kita suka ada acara di sekolah, namanya acara apa? Mabit. Mabit itu artinya apa, Bu? Bermalam, berdiam di sekolah, nginep dengan penuh ketenangan. Kenapa bahasa Arabnya rumah itu bait? Karena Allah ingin rumah itu benar-benar menjadi sumber ketenangan untuk kita semuanya. Ibu boleh tadi healing, piknik, makan makanan yang enak dan seterusnya dan seterusnya. Bahagia ketika itu, foto-foto ketika itu. Namun ketika rumah belum berfungsi sebagai tempat kita mabit, tempat kita berdiam diri, tempat kita tenang, kondur ke rumah, sedih atau tidak? Sedih, Bu. Dan alangkah tidak simpelnya hidup kita sekarang. Hampir kita makan apa aja di restoran apa kita komentari. Gak enak restoran ini. Luwih enak yang di. Padahal konsep makan Rasulullah itu gimana? Rasulullah pernah bertanya kepada istrinya. Hal min syai'. Apakah ada sesuatu? Sesuatu itu tertentu atau bebas apa aja? Bebas kan? Mau garam ya oke, mau keluban tok ya oke. Kita sekarang urusan makan saja jadi Masya Allah. Mau bahagia itu harus makan di tempat-tempat viral. Mau bahagia itu harus healing. Mau bahagia itu harus piknik. Maka Rasulullah pernah gak punya apa-apa, punyanya cuka istrinya. Lalu Rasulullah berkata sebaik-baik lauk adalah cuka. Bukan berarti sekarang ibu sekarang beli cuka kemudian makan dengan cuka, bukan. Saking-sakingnya Rasulullah ingin mengatakan kita, sudah hidup itu dibuat sederhana. Maka rumah yang mendamaikan itu rumah yang jauh dari kata-kata mubadzir. Rumah yang mendamaikan itu rumah yang ketika orang dari luar sampai rumah itu seperti Rasulullah ketika bertemu dengan Khadijah. Ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira, kemudian Rasulullah zamiluni, Khadijah tanya enggak? Kenapa ya Rasulullah? Ketemu apa? Ada apa? Cerita. Begitu enggak Khadijah, Bu? Tapi Khadijah langsung apa? Langsung selimut. Kalau ibu kira-kira gimana? Lihat suaminya menggigil terus bilang, tolong selimuti. Ibu bilang apa? Kenang apa? Anak apa? Piye? Bapak ini kenang apa gitu, Bu? Kalau Khadijah tuh diem langsung, suaminya langsung diapakan? Itu.
Ketika rumah dan seluruh unsur yang ada di dalamnya itu berfungsi sebagai unsur-unsur yang menenangkan hati kita. Makanya disebut bait. Tempat kita bata, diam, tenang, istirahat, mabit. Kemudian jannati. Jannah itu artinya apa? Surga. Jannah itu artinya taman. Ibu kalau ke taman seneng benar? Seneng. Bahkan cuman kebun teh nggak ada bunganya aja seneng gak Bu? Fotonya berapa kali? Ke Taman Fatmawati Ibu. Seneng apa enggak? Senengnya luar biasa. Lihat ke tempat orang di depan rumahnya banyak bunga terus pada kembang-kembang. Seneng nggak? Jadi hati kita tuh seneng dengan taman nggak? Jadi alangkah indahnya dua kalimat ini. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku, tempat aku menenteramkan hatiku, mengademkan pikiranku, membahagiakan hatiku sebagaimana ketika aku bahagia melihat taman. Ibu seneng ke Sinsu, ke embung mawon seneng Bu. Sing penting anak spot foto ini pokoknya rampung bagi ibu-ibu. Bahasa anak muda sekarang yang penting instagramable. Angger bengi aja lampu putih neng lampu sing kuning-kuning jur kesannya romantis. Itulah berarti dua kata ini kata yang sangat indah. Jadi ketika kita mengucapkan baiti jannati itu ini sama sekali tidak berhubungan dengan fisik. Sama sekali tidak berhubungan dengan ruang tamu yang lebar, kasur yang empuk, kemudian garasi yang penuh dengan kendaraan yang prima, dengan TV yang incinya besar, dengan AC. Sama sekali dua kata-kata ini nggak ada hubungannya dengan itu. Bukankah banyak orang yang punya fasilitas seperti itu tapi hatinya gundah? Tetapi betapa banyak orang yang punya rumah sederhana karena rumahnya berfungsi sebagai baiti jannati, hidupnya apa Bu? Ibu milih mana? Rumahnya sederhana hatinya tenang atau rumahnya bagus tapi hatinya nggak tenang? Nggak ada pilihan ketiga, nggak boleh ngayal. Maunya apa Bu? Rumahnya bagus, hatinya memang manusia itu pernyayalan. Itu kita tuh kurang syukurnya kan kayak gitu toh. Sudah jelas pilihannya milih rumah sederhana hatinya tenang apa rumah mewah tapi hatinya kita nggak mau syukur Bu. Milih tetap rumah mewah hatinya tenang. Masya Allah. Maka Ibu hari ini ketika kita mengatakan baiti jannati di otak kita, di hati kita ada doa. Ya Allah semoga rumah kita semua yang saat ini kita tempati entah itu luas, entah itu sempit, entah itu masih ngontrak, entah itu bahkan masih rumah keluarga. Tetapi walau bagaimanapun kita adalah orang yang ingin bersyukur kepada Allah. Mari kita fungsikan rumah sampai rumah itu menjadi sumber ketenangan. Sebagaimana kita bahagia ketika kita melihat sebuah taman. Dan Ibu kembali mengulang, Masya Allah, yang dibangun rumah Nabi dulu atau masjid dulu? Masya Allah. Jadi ketika untanya Rasulullah itu ditawarin tanah ini kata Rasulullah nunggu itu ada unta. Jadi yang milih lokasi Masjid Nabawi itu siapa Bu? Unta Bu. Tapi untanya diberikan wahyu sedang diperintah oleh Allah. Begitu Nabi memutuskan membangun masjid di situ, Nabi baru memutuskan membuat apa Bu? Masya Allah. Dan rumahnya Nabi itu hanya dua bagian. Satu tempat Nabi menerima tamu, dua kamarnya Aisyah. Tempat Nabi dikuburkan. Kalau Ibu? Ruang tamu, ruang tengah, ruang dapur, gudang, teras, nama mulai. Masya Allah. Tapi Rasulullah dari rumah sesederhana ini mengatakan rumahku surgaku. Sementara kita yang diberikan fasilitas Allah dengan rumah yang begini sampai saat ini. Ketika kita kurang syukur sebagus apapun rumah kita, kita belum bisa mengatakan rumahku surgaku. Bismillah Ibu, hari ini kita akan belajar dari hewan. Boleh nggak belajar dari hewan? Boleh, tapi kita tidak boleh jadi seperti hewan.
Karena di Al-Quran itu orang-orang yang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga namun tidak mendengar, punya hati tapi tidak merasa, balhum adol, mereka lebih hina daripada hewan. Jadi kita boleh belajar dari hewan, tapi kita tidak boleh seperti hewan. Sebutkan hewan-hewan yang ada di dalam Al-Quran. 1. Bahasa Arabnya dong. Semut apa? An-naml. Terus lebah apa? An-nahal. Terus sapi betina apa? Al-baqarah. Gajah al-fil. Sudah? Al-ankabut artinya laba-laba. Gajah al-fil, sapi betina. An-nahal artinya lebah. Kemudian an-namal artinya semut. Masya Allah. Ibu, hari ini kita akan belajar dari 2 hewan. 2 hewan ini sama-sama dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Dan 2 hewan ini spesifik disebutkan oleh Allah, yang disoroti adalah rumahnya. Maka rumah siapa itu? Apakah rumah gajah? 2 hewan yang akan kita pelajari siang ini adalah antara rumahnya lebah dengan rumahnya laba-laba. Antara an-nahl dengan al-ankabut. Mari kita buka surat An-Nahl ayat ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, wa auha rabbuka ilan nahli. Ibu ingat kata-kata auha diberikan kepada siapa? Ayo. Siapa? Kalian? Jangan tawaduk. Kalian temenan? Kepada ibunya Nabi. Wa auha ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibunya Musa untuk apa? Menyusui. Sama. Wa auha, Tuhanmu ilan nahli. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Itulah kenapa kemarin ketika kita ngaji, ibunya Nabi Musa nabi atau bukan? Bukan. Tapi mendapatkan wahyu. Nah ini lebah juga dapat wahyu. Apakah lebah juga bisa dikatakan dengan nabi? Allah memberikan wahyu kepada lebah. Apa kata-katanya? Anit takhidhi minal jibali buyutan. Wahai lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit. Maka kalau ada iklan madu dari luar Jawa, biasanya videonya itu iklan rumahnya madu itu di mana? Di bawah gua, di pohon yang besar atau di bukit-bukit. Wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Di pohon-pohon kayu. Makanya banyak kita dapati umah lebah itu gantung wit-witan dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Maka di rumah itu ibu ada sarang lebah di mana? Berarti kita nggak usah pakai tafsir dulu, yang dikatakan terjemahan dari ayat ini betul apa enggak, Bu? Biasanya kita mendapati rumah lebah 1 di mana? Di gunung atau bukit-bukit, 2 di pohon, 3 di rumah-rumah yang dibangun manusia. Sekarang kita bredel. Bu, pengarah gaya rumah kita siapa? Arsitek. Kadang kita minta jasa orang untuk digambarkan, ini bagusnya gimana ya? Kalau madep ke sana kacanya rumah yang minimalis sekarang. Tidak dengan lebah. Lebah pengarah gaya rumahnya adalah Allah. Mana buktinya? Wa auha. Dan mewahyukan Tuhanmu kepada lebah untuk membuat rumah.
Maka hari ini kalau kita ingin mengatakan kepada anak-anak kita, kepada calon putranya ibu, berdoalah nak punya rumah yang berkah. Supaya pondasi rumah kita itu dibangun atas keinginan kita mendapatkan ridho siapa? Allah. Silahkan cari perumahan. Syukur-syukur nek iso sing cepat. Jadi kita sudah membangun awal kita pengen punya rumah, bergantungnya, asesornya, pengarah gaya rumah kita siapa Bu? Allah. Itu lebah. Kalau sudah Allah yang mengarahkan, salah apa enggak? Salah apa enggak? Enggak mungkin salah. Maka kalau hari ini kita bercita-cita punya niat memberikan anak rumah, bangunlah cita-cita kita di atas keinginan kita bahwa anak-anak kita ketika memasuki rumah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada doa Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku dan anak turunku dimanapun ya Allah, mau di Wonosobo, mau di Banjarnegara. Tapi ya Allah, anzilna munzalan mubarakan, di tempat tinggal yang berkah. Wa anta khairul munzilin, sesungguhnya engkau adalah zat terbaik yang menempatkan kami di tempat-tempat yang engkau kehendaki. Betapa banyak orang punya masalah dengan tetangganya. Betapa banyak orang punya masalah dengan orang yang di depan rumahnya atau sampingnya terganggu. Kenapa Ibu? Kita luput dulu ketika kita minta rumah sama Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Maka pastikan pengarah gaya rumah kita itu siapa Bu? Allah. Kalau pengarah gayanya rumah kita itu Allah, mungkin gak ada dangdut di rumah kita. Mungkin gak ada foto artis di rumah kita. Mungkin gak kalau pengarah gaya rumah kita itu Allah, kemudian TV kita itu nyetelnya yang gak benar. Mungkin gak kalau yang mengarahkan rumah kita itu Allah, lalu kita memasukkan barang-barang haram ke rumah kita? Ya, mungkin. Maka lebah itu dituntun Allah. Dan kalau sudah dituntun Allah, diarahkan semuanya. Apa Allah? Tsumma kuli lebah. Setelah kamu membuat rumah, maka makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan minuman. Disuruh makan yang apa Bu? Disuruh makan yang baik. Kalau manusia berarti disuruh cari rezeki yang halal, yang baik, yang thayyib. Bukankah kita ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan satu hadis, ada seorang laki-laki yang melakukan safar, rambutnya kusam, bajunya kumal, lalu dia mengangkat tangan kepada Allah dengan kedua tangannya, lalu dia berkata, Ya Rab, Ya Rab. Tapi doanya oleh Allah dijatuhkan dari langit, dicampakkan begitu saja. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah orang safar itu doanya dikabulkan? Bukankah mengangkat kedua tangan itu bagian dari adab berdoa? Bukankah memanggil nama Allah sebelum berdoa itu adab dalam berdoa? Tetapi 3 syarat terpenuhi doa, kandas sama Allah, doanya dijatuhkan kembali. Kenapa ya Rasulullah? Karena bajunya, makanannya, minumannya, rumah tempat tinggalnya, semua berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika kemarin Sabtu kita ngaji tentang Abdullah bin Mubarak, bukankah ada kisah jamaah haji yang tidak diterima hajinya oleh Allah? Kenapa? Karena bekalnya barangkali bekal yang tidak dicintai oleh Allah. Maka ibunda, perintah lebah untuk makan yang halal. Kemudian apa kata Allah? Di dalamnya terdapat obat nanti Bu. Macam buah-buahan yang telah tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dan dari perut lebah itu keluar minuman yang disebut madu, bermacam-macam warnanya sesuai dengan bunga yang dihisap. Di dalamnya terdapat obat syifaun linnas. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Minggu lalu kita belajar orang beriman kalau Allah membuat permisalan, dia yang maju duluan apanya Bu? Akalnya. Tapi orang kafir ketika Allah membuat permisalan, yang maju duluan apanya? Ngapain belajar dari lebah? Apa sih hebatnya lebah Bu? Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, baik. Dan di dalam hadis disebutkan lagi, demi Allah,
Walladzi nafsi Muhammadin biyadih inna mathalal mu'mini laka mathalin nahlah akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam taksir walam tufsid. Demi Allah sesungguhnya perumpamaan mukmin itu seperti lebah yang dia makanannya adalah makanan yang kalau makanannya baik-baik otomatis yang keluar bila hinggap di suatu tempat ia tidak pernah mematahkan atau merusaknya. Maka ibu pernah lihat lebah mencelok ke kembang lebare kembangnya layu? Tidak. Sekarang mari kita cek. Tadi pengarah gaya rumah lebah siapa ibu? Nah, itu namanya ada bentuk heksagonal. Segi berapa bu? Segi 6. Ada satu penelitian, Mbak Eva belum cari YouTube-nya, belum juga baca artikelnya, hanya mendengar dari guru-guru kita. Ada alat yang digunakan untuk mengeluarkan madu dari lubang-lubang ini. Dan alatnya itu adalah caranya rumah lebah ini dimasukkan ke dalam alat tersebut, kemudian diputar. Madunya keluar, rumahnya lebah utuh. Kalau Allah menjadi sandaran dalam kita membangun rumah, maka sebagaimanapun bentuk rumah kita, insya Allah itu akan menjadi rumah yang kuat secara lahir dan secara fisik. Maka rumah lebah, karena Allah arsiteknya menjadi rumah yang paling apa bu? Jepang kurang apa lagi. Katanya kalau bangun rumah anti tsunami. Ketika gempa, kena apa enggak? Kena bu. Masya Allah. Kemarin kita digoncang lindu. Ibu apa bu? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ternyata kita begitu kecil ya Allah. Digoyang Allah begitu aja rumah kita udah bunyi bagaimana bu? Masya Allah. Apalagi rumah saya di Kaliwira itu ada ustadz. Ustadznya sampai keluar nggak berani masuk lagi. Kemudian telepon nggak berani masuk lagi. Kenapa? Karena rumah tua bunyinya tuh krokat gitu bu. Takut kalau ambruk. Betapa kecilnya kita. Allah goyang begitu aja kita sudah. Ya itu kalau dibuat sentet tiang rumah kita jadi berapa juta bu. Kalau satu tiang dirobohkan jadi berapa rupiah yang harus kita keluarkan. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ini lebah. Apa keistimewaan lebah lagi dari ayat ini bu? Masya Allah. Allah supervisinya kuat, digoyang, diambil madunya utuh. Kemudian makan yang baik, hinggap yang baik. Bu, rumah lebah punya ciri khusus makanan orang yang hinggap di dalam rumah lebah itu adalah makanan yang baik. Maka jika rumah kita itu sudah sesuai dengan tuntunan Allah, sesungguhnya yang tinggal di rumah kita tidak mau makan kecuali makanan yang halal dan baik. Kalau masih di rumah kita masuk barang syubhat, uang tidak jelas, dari mana suami kita misalnya apa, rumah kita belum seperti ini, belum seperti yang diinginkan Allah. Ciri-ciri rumah yang seperti rumahnya lebah itu di dalamnya orang yang nggak mau kecuali yang halal. Maka katakan kepada suami kita, ya ibu mampu puasa Senin Kemis kalau perlu Daud. Tapi ibu tidak mampu menahan panasnya api neraka kalau ayah pulang dari tempat kerja membawa barang yang tidak halal. Seandainya semua istri suaminya mau kerja dibilang seperti itu bu. Maka insya Allah di kantor garwane mboten korupsi. Di kantor garwane mboten poron mundut sing mboten jatahe. Kenapa? Ingat pesan istrinya dari rumah. Istrinya pergi itu bukan jangan lupa oleh-oleh ya Pak, bukan begitu. Tapi Pak tundukkan pandangan, jaga sholat, cari rezeki yang halal, pulanglah kembali kepada kami hanya membawa rezeki yang itu istri-istri yang orang rumahnya arsitekturnya itu Allah. Bukan oleh-oleh ya Pak. Jadi wanti-wanti betul sama suami, jangan pulang kecuali membawa, bekerjalah dengan cara yang berkah. Allahu Akbar wallahilhamd. Sekarang kan kita banyak, kenapa enggak ngaji mbak? Saya kerja. Kerja kan ibadah. Siapa yang bilang kerja ibadah?
Siapa yang menjamin setiap pekerjaan ibadah? Kecuali pekerjaannya mulai dari niatnya, cara bekerjanya, dan jenis pekerjaannya sesuai dengan yang diinginkan Allah. Itu baru kita bisa bilang bekerja itu ibadah. Maaf, joget itu bekerja apa enggak? Terus mau bilang joget itu bekerja adalah ibadah. Tapi kan saya niatnya bagus, mau menghidupi keluarga saya. Lah iya, ada laki-laki dari rumah niatnya mau menghidupi keluarganya sampai kantor korupsi, bekerja ibadah. Lalu ketika diajak, kenapa enggak ngaji Pak? Saya tahu ya bekerja Mbak. Bekerja itu bukan ya podo wae karo ibadah. Tidak semua pekerjaan bisa dikatakan ibadah. Kecuali pekerjaannya, niatnya, jenis pekerjaannya. Sekarang, jenis pekerjaannya guru benar. Niatnya mencari nafkah benar. Caranya salah, salah. Tidak bisa dikategorikan sebagai kerja ibadah. Harusnya jam 7 sudah finjer, jam 8 baru datang. Jam 2 baru pulang, jam 10 sudah keluar. Itu caranya tidak benar. Bisa enggak itu dikatakan sebagai kerja ibadah? Tidak. Tidak bisa. Sing guru langsung merinding. Prege kenyong nasibe kan Bu. Berdagang ibadah, ibadah. Kalau niatnya kita lurus, caranya kita betul, dan jenis pekerjaannya sudah halal. Jenis pekerjaan berdagang halal, niatnya untuk menafkahi keluarga, tapi caranya mencurangi timbangan, bukan bekerja yang dikategorikan ibadah. Menjadi perawat, menjadi dokter, didoakan berapa malaikat? 70.000 malaikat. Bayangkan. Dari rumah niatnya lurus, tempat bekerjanya bagus, nggak tanggung-tanggung. Pagi, siang, malam malaikat gantian sip untuk mendoakan orang yang bekerja di rumah sakit. Tapi kalau cara kerjanya salah, pekerjaan itu tidak bernilai ibadah. Maka Bu, mulai ngenjang nek garwane ajeng medal, Ibu diparingi arto ini halal opo enggak ya. Ini membuat kita doanya terhalang opo enggak. Itu lebah. Dan lagi, ketika keluar lebah perginya kemana Bu? Artinya ciri-ciri orang yang rumahnya seperti surga, orang komunitasnya itu komunitas yang baik. Maka lebah hinggapnya di mana Bu? Bunga. Gak mau ke tempat yang lain. Sampai ada kata-kata sulit menjelaskan pada lalat bahwa bunga lebih indah daripada angel. Jelas kayak kalian wong mriko nek ngaji niku luweh indah timbang nonton dangdut utawane lengger. Angel. Menjelaskan pada lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Karena lalat, astagfirullah, berarti yang nonton niku kaya dene ya bukan, Ibu. Maksudnya itu kita sedang bicara tentang nafsu. Bahwa nafsu kita itu sulit dijelaskan. Nafsu, ngaji itu lebih indah daripada kamu nonton. Tapi nafsu kita cenderung seneng kemana? Nonton. Bu, dan ada pepatah di dalam bahasa Arab yang artinya orang itu atau burung itu akan hinggap dengan burung yang sama. Maka Ibu pernah kalau di kebun binatang itu yang ping-ping itu namanya apa? Flamingo. Itu baris dengan kalkun, dengan burung unta atau baris dengan sama-samanya Bu? Sama. Maka pernah ada kisah ketika ada burung dara dan burung elang itu duduk bersama Bu. Sehingga orang-orang itu bertanya, kok iso doro karo elang jagong berkomunitas bareng-bareng. Ternyata begitu didekati, ternyata darahnya pincang, elangnya juga pincang. Punya apa Bu? Punya kekurangan yang sama, maka mereka berkomunitas. Itulah yang dengan ar-ruhu junudun mujannadah. Roh itu akan berkumpul dengan roh yang sesamanya. Maka andai ada 100 orang jelek, kok Ibu baik? Di situ 100 orangnya itu 99-nya jelek, yang baik cuma satu. Ibu kalau baik akan dipertemukan dengan yang satu itu. Namun sebaliknya, andai ada 100 orang yang 99 itu apik kabeh, tapi kita buruk, Allah akan pertemukan kita dengan yang buruk itu. Milo coba kita cek. Kalau kemana-mana itu kita apes ketemu wong elek napa? Masya Allah jebule sedulur, jebule kanca. Ya Allah jenengan ke jebule sedulure kae. Ya kae ke mbok kayune nyong hitungane kaya kene. Lah kan jadinya apa Bu?
Jadi kita bilang, oh dunia itu selebar. Coba, kalau kita masih diseperitukan oleh Allah, insya Allah kita bagian dari ruh-ruh yang baik yang akan berkumpul dengan yang baik-baik. Neng kok ibu suatu saat diteblokaken maring Gusti Allah, tenggen maaf. Niki mboten tentang Wonosobo, ampun tersinggung. Jika ada kesamaan nama dan peristiwa itu hanya fiktif belaka. Kok suatu saat ibu dijatuhkan mak tebluk di tempat tontonan yang di situ membuat kita lupa kepada Allah, sembayang injur kalian astagfirullahalazim, aja-aja nyong termasuk jiwa yang elek, mangkane ditemokna karo wong ning sekali lagi ampun tersinggung, hanya fiktif. Di Wonosobo enggak ada. Itu lebah. Senang dengan komunitas yang sama. Sekarang Bu, apakah semua lebah itu keluar rumah? Yang keluar rumah siapa? Yang laki-laki dan dia adalah tugasnya apa Bu? Lalu ratu lebah ada di mana? Iya, ini pelajaran untuk kita semua. Kodratnya wanita itu di mana? Yang keluar itu siapa? Maka saya posting artikel, rajin beribadah, datang ke kajian manapun, tapi dia melupakan nafkah kepada istrinya. Itu laki-laki yang kurang baik. Saya tidak mengatakan tidak baik. Rajin di masjid, rajin di kegiatan apapun, tapi dia melupakan istrinya, zalim kepada istrinya. Bu, lebah aja istrinya disuruh di rumah, jadi ratu, disuapin bahkan Bu. Coba Ibu baca tentang kehidupan lebah. Didulang Bu. Kalau Ibu, terus kon nurut duit, kon ngumbai, kon ngomong anak. Ini Bu. Itu lebah. Yang cari keluar siapa? Laki-laki. Artinya apa? Ada pembagian tugas di dalam rumah kita. Ibu pernah masuk asrama tentara dan di dalam asrama itu semuanya jenderal? Maka ibu jangan ikut-ikutan jadi jenderal di rumah. Jenderalnya itu suami kita. Ibu itu bawahannya. Nggak boleh di atas suami kita, nggak boleh melawan suami kita. Ada ibu masuk suatu komponen di situ atau rumah sakit semuanya dokter. Masuk satu kantor semuanya direktur. Selalu ada pembagian tugas yang jelas. Maka Bu, di rumah kita juga ada pembagian tugas yang jelas. Ayah mencari nafkah, bunda tak di rumah. Ibu ngurus putra putri keluar rumah kecuali dalam hal yang pernah kita bahas 40 hadis tentang perempuan. Boleh mencari nafkah, boleh membantu suami, boleh. Dengan cara apa? Kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Musa ketika bertemu dengan dua gadis Madian, etikanya semuanya diperhatikan. Masya Allah Bu, jadi di rumah kita itu ada pembagian tugas. Gak semuanya mau di kepala rumah. Lah Ibu ini sering menjadi kapolda. Apa itu kapolda Bu? Kepala kepolisian dapur. Ibu tuh sudah jadi kapolda aja. Jangan ikut jadi ngatur sama suami. Udah manut sama suami. Angel apa betul? Angel banget apa pol angele. Udah ibu tuh manut. Ya Allah. Ken manut Bu. Manut. Ken manut sholat 5 waktu puasa Ramadan melbu. Wong wadon ke dimingi-mingi apa wong surga wis ora kepengen Kak. Jadi ada pembagian tugas di rumah. Apa itu tugasnya? Suami adalah qawwamuna 'alan nisa. Kita itu dilahirkan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk manut kepada orang yang ditakdirkan menjadi suami kita. Dan tadi pagi saya posting Bu. Menikah dengan laki-laki yang kaya tidak akan menambah rezekinya Ibu. Juga menikah dengan laki-laki yang miskin tidak mengurangi rezekinya Ibu. Karena Ibu rezekinya sudah diapakan? Sudah. Tapi menikah dengan laki-laki yang solih akan menambah keberkahan rumah dan keluarga kita. Ibu mau nikah dengan orang sekaya apapun, gere maem telung piring? Tidak, tetap satu piring kadang-kadang tidak. Saya kalau ke rumah makan malah nggak pernah pesen Bu. Karena anaknya 4. Mau pesen apa, sini bagian apa? Ya kene turah endase, kene turah sayure, kene turah sambele. Ya, Bu. Nggak pernah pesen Bu. Makannya seberapa kita?
Maka ibunda sekalian, lebah punya komunitas yang baik, punya pembagian tugas yang jelas. Satu lagi ada keindahan kalimat di sini. Fihi syifa. Kita kalau mendoakan orang sakit gimana doanya? Allahumma rabban nas adhibil ba's. Terus Ishfi anta syafi'la. Ada kalimat syifa di dalam ayat ini. Ada hadis Rasulullah, setiap penyakit ada dawanya. Ada obatnya. Bahasa Arabnya obat itu dawaun. Mari Bu. Di sini disebutkan terdapat obat yang menyembuhkan manusia, tapi pakai kata-kata syifaun. Apa Bu? Yang pertama apa? Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya, namanya obat. Di sini juga obat, tapi pakai kalimat apa? Sekarang kita cari perbedaan antara dawa dengan syifa. Antara apa dengan apa, Bu? Nah, sekarang kalau mau ke apotek jangan bilang beli obat lagi. Mau beli apa? Mau beli syifa apa dawa? Mau beli dawa apa syifa? Baik, kita cari perbedaan antara dawa dengan cari persamaannya dulu. Dua-duanya sama-sama punya arti yang mengandung makna obat. Tapi ada perbedaan yang luar biasa. Dan itu indahnya Al-Quran. Dan itu indahnya doa yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Sekarang, dawaun itu spesial. Obat itu tertentu untuk penyakit tertentu. Betul apa tidak? Boleh enggak? Orang sakit mah minum obat sakit kepala. Orang sakit kepala minum obat sakit mah. Jadi obat itu satu obat untuk satu. Tapi syifa obat bagi semua penyakit. Maka dikatakan Al-Quran itu syifaun. Masya Allah. Tidak dikatakan Al-Quran itu dawaun. Tapi Quran dikatakan apa? Karena kalau obat itu hanya untuk satu penyakit. Sedangkan syifa untuk semua penyakit. Itu Quran. Itu doanya Rasulullah, syifaan la yughadiru. Itu yang dikatakan orang Islam, kalau kamu rumahnya manut aku, gaulmu manut aku, makananmu manut aku, maka kamu akan berfungsi menjadi orang yang mendamaikan orang, secara fisik menyenangkan, secara hati menenteramkan teman-temanmu. Syifa. Makanya lebah punya zat yang dikeluarkan dari akibat dia makan yang baik, pergaulannya baik. Dia mengeluarkan hasil yang itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Maka ibu kalau makanannya baik, bergaulnya baik, di rumah pembagian tugasnya baik. Insya Allah yang keluar dari lisannya, dari hatinya, dari pikirannya adalah segala sesuatu yang menyembuhkan seluruh anggota keluarga kita. Perbedaan yang kedua. Dawa hanya menyembuhkan penyakit lahir. Koreng, gudik, mah, asam urat. Tapi syifa menyembuhkan penyakit lahir dan itu Quran. Itulah sifat orang-orang yang makanannya baik, pergaulannya baik. Dia bisa menyembuhkan dalam tanda kutip penyakit lahir dan batin. Insya Allah Allah akan bebaskan. Perbedaannya lagi. Oh sudah tadi. Nah, obat hanya diminum ketika ibu kalau nggak lagi sakit kepala minum ultraflu apa enggak? Enggak toh? Tetapi syifa bisa diminum setiap saat dia dalam keadaan sehat maupun Masya Allah. Alangkah indahnya doa Rasulullah. Jadi ketika kita mengangkat tangan mendoakan orang sakit, kita mendoakan kesembuhan apanya? Lahir batinnya. Syifaan. Ya Allah, semoga engkau sakitnya lahir diangkat. Sakitmu mengumpulkan uang untuk berobat. Nunggu tiap malam dengan kesedihan dan air mata diangkat
semua kesedihannya oleh Allah. Itulah indahnya doa mendoakan orang sakit. Maka tidak salah kalau kalau Allah menurunkan berapa malaikat? Karena kita mendoakan kesembuhan bagi orang lahirnya dan batinnya. Dan ini yang dikeluarkan lebah. Kenapa lebah bisa mengeluarkan sesuatu yang syifa'un linnas? Karena dia tidak pernah makan makanan yang salah. Dia tidak pernah makan makanan yang haram. Dia tidak pernah menyentuh perkara yang syubhat. Yang ia makan hanya perkara yang baik-baik. Dan dia tidak pernah bergaul dengan pergaulan yang salah. Dia hanya mau bergaul dengan yang baik-baik. Maka enggak ada sudah duduk di ngaji kok masih bergaul dengan yang aneh-aneh. Enggak mau. Ya kan Mbak Eva kalau waktu nih ngaji kan sering ada orang bilang gitu. Wayai ngaji, wayai dolan, wayai nembang, wayai joget. Enggak ada seperti itu. Lebah tidak pernah mau hinggap. Pernah lihat lebah hinggap di sampah? Enggak mau. Karena lebah tidak mau bergaul. Supaya apa? Kualitas yang dikeluarkan itu baik. Maka ibu insya Allah. Kalau makanan ibu bapak mencarinya dengan halal. Di rumah ada pembagian yang baik. Pergaulan kita baik. Aktivitas kita itu masjid. Insya Allah anak-anak yang keluar dari rumah kita anak-anak yang baik. Sekalipun hari ini ranking 5 dari belakang. Sekalipun hari ini orang bertanya, putrane jenengan pinten jus? Belum hafal anak kita. Kalau ibu jejek, makanannya harus apa? Halal. Pengarah gaya rumah kita harus siapa? Tidak bergaul kecuali dengan yang maka insya Allah rumah kita akan menjadi rumah baiti jannati. Home sweet home. Jangan cuma ditulis model-model sikikai, di print di Bigora home sweet home. Tapi tidak tahu maknanya baiti jannati. Sekarang, kalau ahli surga disambut oleh malaikat, salamnya malaikat apa? Siapa yang ingat? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian wahai para penghuni surga atas apa yang dulu kalian sabarkan di dunia. Jadi salah satu ciri penghuni rumah yang berkarakter surga itu apa? Senang mengucapkan salam, senang membawa keselamatan. Dan orang di surga itu nanti masuk ke dalam itu diibadahkan dalam Al-Quran maturnya itu segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan kesedihan dari diriku. Begitu masuk surga kesedihannya kemana Bu? Masya Allah. Nanti ngaji hari Kamis insya Allah saya gabungkan dengan materi hari ini di An-Nisa di Masjid Polres. Itu ciri-ciri baiti jannah. Sedangkan rumah yang kedua yang ingin kita pelajari rumahnya siapa? Laba. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita. Sama-sama ada kata-kata bait di sini. Tadi di lebah juga ada kata-kata bait ya Bu? Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Kita diminta Allah untuk berpikir, untuk mentadaburi ayat ini. Rumah kedua yang akan pernah kita pelajari di majelis ini adalah rumah dari seekor hewan yang bernama, bahasa Arabnya, orang Jawa punya istilah. Kalau sedang bingung, ora genah sing arep dilakoni, kita mengistilahkan dengan apa? Kalang, itu bahasa Arab. Kal angkabut, seperti laba-laba, itu bahasa Arab. Kal angkabut, karena jauh dari Saudi sampai Wonosobo tadi. Itu bukti bahwa yang membawa Islam ke negara kita adalah ulama yang asalnya dari sumbernya hanya orang apa? Orang Arab. Kal angkabut, tekan Jawa tadi kalangkabut. Baqalatun, warung kecil, sampai Wonosobo jadi bakul.
Kursiun bahasa Arab, bahasa Indonesianya kursi. Itu bahasa Arab. Rakyat itu bahasa Arab, ra'iyah. Musyawarah itu bahasa Arab, musyawarah. Adil itu bahasa Arab, adilun. Majlis itu bahasa Arab, majlisun. Tapi kalkun itu bukan bahasa Arab. Alun-alun juga bukan bahasa Arab. Nanti ditanya bahasa Arabnya lapangan amba, alun-alun. Bahasa Arabnya petek, kalkun. Bukan, itu bukan bahasa Arab. Ya Allah bu Mbak Eva suaranya pun pol seru nih genar sing ngantuk. Tablek sisinya sing ngantuk. Ya Allah, ampun ngantuk, iman. Matsalul ladzina takhadu. Kemarin kita belajar tentang ayat-ayat permisalan, sekarang lagi. Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai sandaran. Dia bersandar kepada berhala, dia menyembah selain Allah, dia bersandar kepada hartanya, dia bersandar kepada suaminya, dia bersandar kepada jabatannya, dia bersandar kepada ketenarannya, dia bersandar bahkan kepada amal salihnya. Tidak bersandar kepada Allah. Kamatsalil ankabut ittakhadat baita. Seperti laba-laba perempuan. Mana petunjuk yang menunjukkan bahwa yang membuat rumah adalah laba-laba perempuan? Huruf apa? Huruf ta. Ittakhadat. Kalau yang bikin rumah itu laba-laba laki-laki, maka Al-Quran akan berkata, kamatsalil ankabut ittakhadha baitan. Tetapi yang membangun rumah adalah, dan dibuktikan ternyata memang yang membangun rumah laba-laba itu adalah perempuan. Mbak Eva nggak akan bahas panjang lebar karena pernah kita bahas. Bu, tadi sama-sama dikatakan rumah. Rumah lebah tadi dikatakan rumah yang sangat apa? Kuat. Karena sampai diputar saja tidak hancur. Sebaliknya, gelamet laba-laba atau jaring laba-laba itu disamplok oleh cah baru lahir, lumut enggak? Hancur. Padahal penemuan ilmiah mengatakan benang laba-laba itu lebih kuat daripada bahan yang digunakan untuk membuat rompi anti peluru. Tapi apa yang terjadi? Kenapa rapuh? Karena bait yang tadi tempat untuk berdiam, untuk menenangkan, untuk tempat istirahat, untuk tempat saling menyayangi, saling berpelukan, tidak didapatkan dalam rumah laba-laba. Bahkan rumah laba-laba dibeginikan aja ambrol, Bu. Padahal bahannya terbuat dari bahan yang paling kuat. Ada apa? Karena dia bersandar kepada selain Allah. Karena orang itu hanya mengandalkan bentuk fisik rumahnya yang bagus, tapi dia tidak mengandalkan Allah. Tapi orang itu hanya memperhatikan gaya bentuknya, rumah kekinian. Dia lupa bahwa yang menguatkan rumah tangga itu siapa? Allah. Dia lupa pokoknya rumah yang keren itu kalau perabotnya itu IKEA. Atau AC, AC. Yang kursine regane pira, mejane regane pira, hiasan dindingnya kudu sing. Mereka lupa, terlalu fokus terhadap perkara-perkara yang berbentuk fisik. Tapi mereka lupa ada yang harus tempat bersandar utama adalah siapa? Allah. Maka betapa banyak orang yang rumahnya besar. Rumah itu bukan tentang berapa miliar harganya. Rumah itu bukan tentang ibu wajane merek napa? Sing anti lengket naik Mbak Eva tuku nang ngarep pasar Garung. Bukan tentang itu, tapi rumah adalah tentang iman kita kepada Allah dan bagaimana kita tidak bersandar kecuali kepada siapa? Allah. Dan Ibu pernah saya sampaikan, kapan rumah itu ditinggali banyak orang. Jadi laba-laba itu pernah nggak Ibu menjumpai satu laba-laba, satu sarang laba-laba ada dua? Nggak pernah. Selalu apa berapa? Intinya apa? Orang yang rumahnya nggak berfungsi sebagai baiti janati, orangnya pada nggak betah di rumah. Suami bilang mending nyong neng jabah, timbang neng jero ukur di baline nek bojone es turu, mangkate nek bojone orang bebeh ketemu bojone, nggak ada yang betah di rumah.
Anak-anak lebih senang, saya lebih senang di sekolah. Karena pulang ke rumah itu tidak membahagiakan. Saya lebih senang di rumah teman karena pulang di rumah itu seperti makanya nggak ada yang tinggal kecuali si betina yang bikin rumah itu. Bukan merek sepatu saya, betina, Bu. Nggak ada yang betah di rumah itu. Meskipun dibuat dari bahan yang luar biasa bagus. Meskipun ibu sudah pakai plafon terkini, granit terbaru, kendaraan terbaru, nggak betah karena mengambil sandaran selain. Maka orang yang menyembah selain Allah itu hidupnya rapuh meskipun terlihat kokoh dengan gedung-gedung yang tinggi dengan senjata yang lengkap. Rapuh. Kapan mereka datang? Kata para ilmuwan, laba-laba laki-laki akan datang ketika akan mengawini laba-laba perempuan. Dan anehnya ada jenis laba-laba tertentu, selesai mereka kawin, si bapaknya ini akan diterkam sampai mati, Bu. Ya Allah. Jadi nek wong wadon galak kayak mirip apa? Mirip kementul. Bahasa Jermannya itu, Bu. Diterkam, mati. Lalu kemudian laba-laba itu akan hamil, melahirkan beberapa anak. Lalu telur itu akan menetas, kemudian telur itu akan saling bertengkar. Yang paling kuat dialah yang hidup, yang lain juga dibunuh. Maka kalau kita mengambil sandaran selain Allah, hidup kita akan kacau. Kalau boleh kita, ini bukan tafsirannya. Tafsiran yang pas itu apa, Bu? Barang siapa mengambil sesembahan sandaran selain Allah, maka hidupnya berantakan, lemah. Kalau kita mau tadaburi ayat ini lebih dalam, barang siapa yang rumahnya dibangun pondasinya bukan Allah, antar anak-anak tidak akan saling akur, tapi akan saling apa, Bu? Anak laba-laba itu akan saling terkam. Yang paling kuat yang akan hidup. Dan yang lebih mengerikan lagi, Bu. Begitu dia survive dan dia lapar, dia akan makan perut ibunya. Terus begitu kehidupan laba-laba jenis tertentu. Maka ibu dengar cerita Nabi Yusuf? Nabi Yusuf dimasukkan sumur oleh siapa? Bukan Nabi Yakub gagal. Apa yang terjadi pada Nabi, apa yang terjadi pada ulama itu untuk kita orang biasa itu mengambil pelajaran. Nabi Muhammad diuji ekonomi atau tidak? Diuji. Nabi Muhammad diuji sakit? Nabi Muhammad diuji rumah tangga? Iya, sampai mendiamkan Aisyah 29 hari. Wahyu tidak turun-turun. Aisyah sampai gimana ini? Sampai ketika wahyu turun membersihkan nama Aisyah. Itu setelah sebulan lamanya Rasulullah diam sama Aisyah. Apakah rumah tangga Rasulullah tidak diuji? Diuji. Apakah rumah tangga putra Rasulullah tidak diuji? Diuji. Fatimah miskin. Ali miskin. Dua putrinya diceraikan dari anaknya Abu Lahab. Rasulullah hidupnya diuji. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran untuk kita umatnya bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Kalau Rasulullah tidak diuji, lah ya Rasulullah makhluk sempurna. Rasulullah manusia biasa. Menjadi sempurna karena bimbingan siapa? Allah. Akhlaknya Quran, kehidupannya dituntun Quran. Maka ibu, hati-hati memperlakukan anak. Di zaman Nabi pernah ada seorang laki-laki yang didatangi anak laki-laki. Lalu bapaknya ini mencium anak laki-laki itu kemudian mangku di pangkuannya. Tidak lama kemudian datang seorang anak perempuan. Si bapak ini tidak mencium dan mendudukkan anak perempuan itu di tanah. Lalu ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dudukkan anak perempuanmu sebagaimana engkau mendudukkan anak laki-lakimu. Hati-hati, tanpa kita sadari kadang-kadang kita itu lebih menyayangi satu anak dibanding anak yang, nah terutama ibu-ibu yang sepuh. Mungkin yang lebih disayangi ini karena pulang bawa Pajero. Yang satu pulangnya bawa carry. Ibu mungkin lebih sayang yang satu karena pejabat. Yang satu karena ya dodolan warung cilik. Ibu. Maka ibu lebih sayang yang begitu. Yang satu bajunya bermerek. Yang satu 10.000 kaos kaki oleh telu tengar adina. Ya Bu. Hati-hati. Allah nggak mau kita jadi orang tua yang begitu. Itu laba-laba. Yang antar anaknya saling apa? Kita nggak pengen anak-anak kita seperti itu. Supaya nggak seperti itu, Allah semua tempat sandaran kita. Maka Allah berkata, wa inna auhanal buyut. Meskipun rumah laba-laba dibuat dari ragang yang paling bagus.
Baja aluminiumnya yang paling keren, besinya berapa mili. Oh ya kono. Cakar ayam masih double cakar bebek. Tapi rumahnya tetap auhan. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah labaitul ankabut laukanu ya'lamun. Kalau mereka orang-orang beriman mau berpikir tentang al-ankabut. Kenapa rumah mereka lemah? Mereka hanya fokus kepada fisik, tetapi mereka tidak pernah memperhatikan apa yang menjadi keinginan Allah. Maka ibu, Allahu Akbar. Bangunannya tidak sempurna, nggak ada atapnya, ya kan Bu? Terbuka seperti itu. Ibarat rumah ini nggak jelas. Pembagian tugasnya nggak jelas. Job description-nya nggak jelas. Qabil Habil itu saling bunuh karena apa? Karena hasad. Karena merasa Qabil itu merasa Nabi Adam lebih sayang kepada Habil. Hati-hati. Bukan Nabi Adam pilih kasih, bukan. Itu menjadi pelajaran untuk kita. Nabi saja yang memperlakukan anaknya dengan adil dikira tidak. Nah, apalagi kita manusia biasa yang sulit adil. Nah, saya anaknya 5, kadang-kadang yang paling besar. Kalau yang meluk yang kecil, yang kedua. Kalau yang satu sakit perut, yang nomor 3 langsung, aku juga sakit perut. Gitu Bu. Kayak tadi saya pulang kondangan mau peluk, yang nomor 3. Yang nomor 4 langsung, aku juga mau peluk. Kalau saya ngutang sultan anak bunda yang solih, aku juga solihah. Itu Bu. Betapa kita nggak bermaksud untuk membedakan. Tetapi anak-anak merasa dibedakan. Padahal nalurinya kita itu kadang lebih sayang kepada yang paling kecil. Kalau 5 itu ada yang sakit, yang paling sayangi kita yang apa? Yang sakit. Kalau 5 itu ada yang paling jauh, yang paling jangan-jangan yang apa? Yang jauh, itu manusia. Coba ibu cek sama simbah yang sepuh-sepuh. Mbok ibu njujuki gedang mendina, sing atas sekali nggawa gedang, ya Allah kae mau mengene nggawa gedang. Sinjur ibu, nek adoh ambu wangi, nek cepak mambu. Enggak begitu. Kita harus paham betul bahwa memang nalurinya manusia. Kalau punya anak 5, yang 4 disanding, yang jauh itu ada 1, sing deleng-eleng yang mana? Yang jauh. 5 sehat semua, ada yang sakit 1. Ibu memperhatikan yang siapa? Sakit. 5 kan ada yang gede, yang diperhatikan yang paling apa? Maka kadang-kadang jangan Kak adik nangis, itu sebenarnya nggak benar juga. Langsung kakaknya jawab, iya kalau sama Dek Sultan kayak gitu, giliran aku wow gitu Bu. Padahal tidak bermaksud, karena kita manusia biasa. Maka hati-hati Bunda, hati-hati. Terutama ibu yang sudah punya, maaf menantu, punya anak-anak yang ibu tidak pernah melahirkannya. Kadang-kadang yang dilahirkan dari rahim ibu aja salah paham. Bu. Maka yang tidak dilahirkan kadang salah mengerti. Kan saudaranya Bu, salah paham sama salah mengerti Bu. Maka hati-hati bersikap dengan maka boten nusah gumun nek anak umah sempurna secara fisik tapi rumah itu tidak menerapkan rambu-rambunya Allah. Tapi gumunlah pada rumah sederhana, secara fisik dia sederhana tetapi anggota keluarganya sepakat Ibu. Punya visinya itu baiti jannati. Khadijah itu ketika zamiluni itu ada sesuatu yang luar biasa. Ibu, Zammiluni kemudian jadi istri jangan banyak tanya. Yang kedua, Rasulullah kemudian menenangkan, betul? Ketika orang semuanya berdusta, Khadijah percaya, itu artinya apa? Satu visi dengan Muhammad. Jadilah istri yang satu visi dengan suami. Enggak bapak karpe ngwana, ibu karpe, ibu ngalah. Kita belajar sandal toh kemarin. Sepatu itu 2 bentuknya sama enggak, yang kanan sama yang kiri? Tapi tujuannya sama apa enggak? Gere anak sing kiwa karo sing tengen seje karpe. Sepatu bentuknya beda tapi tujuannya bareng enggak? Enggak, kalau bareng ibu namanya vampir melompat. Jalannya apa? Bergantian, artinya beriringan tapi tujuannya apa? Sama. Tujuannya sama. Enggak mesti sama tapi enggak mesti bareng tapi tujuannya sama. Bentuknya berbeda tapi punya tujuan yang sama. Nyong karpe anake mondok, nyong ora.
nyong karepe mondok, nyong ora misalnya. Tapi dua-duanya itu pasti punya pengen anak yang itulah indahnya suami istri. Kalau sama, apa-apa sama itu namanya selen. Tengen kabeh kiwa. Kata Ustadz Haris kalau suaminya itu tengen kabeh nggak asik rumah tangganya gitu ya. Ustadz Haris sering begitu. Kapan syukurnya kita? Kapan sabarnya kita? Lempeng aja. Yo Pak, yo. Itu Bu. Tapi Ibu pengennya yang lempeng-lempeng aja ya Bu. Nah tadi kan kita udah sepakat. Ada nggak yang belum pernah nangis di sini? Ada nggak yang belum pernah nangis gara-gara suami yang ke tangan? Ada nggak? Berarti diuji semua ya? Itu Bu. Maka laukanu. Kemudian Khadijah kemudian menghabiskan seluruh hartanya untuk apa? Berarti jadilah istri yang mendukung suami. Maka pas tidak langsung ditemukan dengan Aisyah. Karena waktu itu awal berhijrah Muhammad butuh apa? Dukungan. Maka Khadijah yang diturunkan. Selesai Islam sudah diterima di Madinah, didatangkan Aisyah. Waktunya menyebar ilmu, dipasangkan dengan istri yang cerdas. Maka diimbangkan sampai Rasulullah itu kalau ngajar, itu kan ngajarnya di Masjid Nabawi dekat dengan rumahnya siapa? Maka Aisyah itu menjadi lumbung ilmunya Rasulullah. Karena Rasulullah kalau ngajar itu dekat sama rumahnya Aisyah. Jadi Aisyah apa Bu? Dengar terus. Jadi ibu, jadi istri yang cerdas, ngimbangi kecerdasan suami. Enggak suaminya cerita apa ibu? Mamah tuh enggak nyambung. Jadi istri yang apa Bu? Ngimbangi suami cerita apa itu nyambung gitu Bu. Jangan nggak nyambung. Suami-suami malah bilang, lah mama kayak orang mudeng begitu. Maka ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, waktu sudah menunjukkan asar, insya Allah rumah kita rumah apa Bu? Baiti jannati, yang tergambar di dalam Al-Quran seperti rumah lebah. Inilah ayat permisalan yang kedua. Minggu lalu kita belajar permisalan tentang apa? Minggu ini kita belajar permisalan tentang lebah dan laba-laba. Hari ini kita memahami kalimat baiti jannati. Hari ini kita memahami kalimat syifaun dan dawa. Sebelum saya tutup cara Bu Guru tak baleni. Apa perbedaan dawa dan syifa? Satu, dawa penyakitnya apa? Khusus. Kalau syifa semua apa? Dawa hanya diminum ketika syifa. Dawa hanya mengobati penyakit apa? Fisik. Sementara syifa, maka insya Allah istri-istri yang keluar dari rumah-rumah lebah, istri-istri yang akan menenteramkan. Ketika dia berteman, temannya senang. Ketika dia di kantor, teman kantornya senang. Ketika dia di pasar, pedagang yang lainnya senang. Karena tidak ada yang dia bawa kecuali syifa, kecuali salam, kecuali kebaikan-kebaikan. Semoga Allah memampukan kita, dianugerahi kita rumah seperti rumahnya lebah, diberikan sifat kepada kita sifat-sifat yang baik sebagaimana sifat lebah. Semoga Allah mampukan kita menjadi istri yang baik, makannya baik, ucapannya baik, pikirannya baik, bergaulnya baik, komunitasnya juga baik. Surat An-Nahl ayat berapa? 68, 69. Surat Al-Ankabut ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat berapa? Waktunya lemut itu. Masya Allah. Surah Al-Baqarah ayat. Nah ini yang nggak bisa jawab apa? Absen ya kemarin ya. Masya Allah. Ya begitulah kalau murid ketinggalan pelajaran itu ya begitu. Makanya jangan absen. Al-Baqarah ayat berapa? Nah, kalau Ustazah Eva begitu jangan tersinggung ya Bu. Saking sayangnya ini ibu wali kelas mengabsen muridnya. Biasanya kalau lama ada yang nggak kelihatan itu saya salami. Egen kelingan dalan meng Mafaza, nah gitu. Egen kelingan dalan meng Anissa, egen kelingan meng Masjid Al Huda. Barang kalawas temen ora tahu, keton idaen mengendi. Baik, oh saya seperti ratu lebah. Tugasnya di
rumah. Oh ya, makatan semoga ada manfaatnya, utamanya untuk yang bicara sebelum yang mendengarkan. Saya akhiri, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.